Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas 4D. Semoga semuanya selalu sehat, tetap semangat di hari ini, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya virus corona. Pada hari ini, kita akan belajar di dalam tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 4. Nah, lalu kita pernah belajar tentang bekerja sama. Bekerja sama adalah melakukan suatu usaha atau kegiatan yang ditangani oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bekerja sama itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kalau cuma satu orang, itu namanya bukan bekerja sama. Dia mengerjakan tugasnya sendiri. Nah, contoh kerjasama yang pertama adalah bekerja sama membantu korban bencana alam. Yang kedua, bekerja sama membersihkan sekolah. Dan yang ketiga adalah bekerja sama membersihkan rumah. Bekerja sama membantu korban bencana alam, seperti pada gambar ini, yang di sebelah kiri, itu ada para relawan memberikan bantuan berupa beras kepada korban bencana alam, juga mereka membantu membersihkan di lingkungan sekitar. Dan yang di atas ini itu adalah kerjasama di dalam kelas. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan meja, ada yang mengangkat sampah, dan di bawah ini bekerja sama di dalam keluarga. Ayah sedang membersihkan kaca, ibu sedang menyapu, dan anak-anak sedang membersihkan, ada yang membersihkan kemoceng, ada yang membersihkan meja. Jadi mereka melakukan bentuk kerjasama untuk membuat pekerjaan itu cepat selesai, untuk membuat keakraban dan menjalin satu keadaan untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Dan misalnya ini mereka walaupun di sini ada berbeda-beda suku, berbeda-beda keyakinan, tetapi itu tidak menjadikan mereka penghalang untuk saling bekerja sama, untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Karena keberagaman pada bangsa Indonesia, keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita, itu merupakan identitas bangsa. Jadi kita harus terus mempertahankan keberagaman tersebut dan tidak menjadikan keberagaman tersebut sebagai salah satu alat untuk memecah belah bangsa. Jadi kita walaupun berbeda-beda di Indonesia, walaupun kita berbeda-beda di dalam satu lingkungan tempat kita tinggal, walaupun kita berbeda-beda di kelas 4D, tapi kita semua harus menjadikan perbedaan itu sebagai alat untuk memersatu bangsa, karena keberagaman budaya yang kita miliki menjadi identitas bangsa Indonesia. Jadi kita harus terus tetap mempertahankannya. Dan bagaimana cara menjaga persatuan di dalam bermacam-macam suku, di dalam bermacam-macam bahasa, di dalam bermacam-macam agama, bagaimana cara kita menjaga agar keanekaragaman itu menjadi alat untuk mempersatukan perbedaan tersebut. Nah, yang pertama adalah menjaga toleransi antara suku, bangsa, dan daerah. Jadi kita harus menjaga toleransi. Kita harus mentoleransi rekan atau teman kita yang berbeda agama dengan kita. Kalau mereka beribadah jangan kita mengganggu, tetapi kita harus menghargai dan kita tidak membeda-bedakan di dalam menolong. Dan yang kedua adalah saling menghormati dan menghargai budaya antar daerah. Jadi kita harus menghargai budaya dari daerah lain. Jangan kita menghina atau kita menjelek-jelekan, tetapi kita harus menghormati dan menghargai. Dan yang ketiga adalah bersedia berteman dengan orang yang berbeda daerah. Jadi kita bersedia berteman, kalaupun kita datang di suatu daerah yang berbeda dengan daerah kita, daerah yang baru, kita harus berteman dengan teman-teman yang ingin berteman dari daerah tersebut. Jangan memilih, karena itu dapat
membuat persatuan dan kesatuan kita bisa rusak. Dan yang keempat, mau bekerja sama dengan semua warga dari berbagai suku bangsa. Jadi ketika kita bekerja sama, kita harus bekerja sama dengan semua orang. Tidak memilih-milih dengan siapa kita bekerja sama. Jadi siapapun itu, kita harus bekerja sama. Entah itu dia berasal dari daerah yang berbeda, dari agama yang berbeda, dari suku, dari adat istiadat yang berbeda dengan kita, kita harus tetap bekerja sama, walaupun mereka dari berbagai suku, berbagai bahasa, dan berbeda agama dengan kita. Dan yang terakhir, tidak suka menghina dan menjelek-jelekan budaya daerah lain. Dan yang terakhir, tidak suka menghina dan menjelek-jelekan budaya daerah lain. Jadi kita tidak menghina budaya daerah lain, kita tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain ketika kita melihat daerah lain menampilkan budayanya, kita tidak boleh menjelekannya, tetapi kita harus menghargai budaya tersebut dan kita harus memuji serta menyanjung budaya tersebut karena walaupun kita memiliki perbedaan, kita harus terus menghargai perbedaan tersebut karena perbedaan tersebut yang akan mempersatukan kita di dalam satu kesatuan menjadi bangsa Indonesia. Nah, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Kiranya apa yang telah Ibu berikan boleh dapat dipahami dengan baik dan dipersilakan setelah menonton video ini untuk mengerjakan latihan pembelajaran 4. Terima kasih dan selalu patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi.